Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya kita semua sudah tahu dan bahkan kita banyak mendengar ayat yang biasa dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa makna wallahu alam bimradih. Ayat ini yang menjadi dasar ataupun pondasi atau pondasi kita diwajibkannya berpuasa. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan Ramadan penuh dengan gembira. Bahkan kita pun sebagai umatnya merasakan hal yang sama. Banyak di antara kita yang mempersiapkan Ramadan tersebut dengan menyibukkan diri untuk menimba ilmu. Ada yang ingin mempermahir belajar Al-Quran. Ada lagi juga mungkin ilmu-ilmu yang lain supaya dalam menjalankan ibadah puasanya lebih sempurna. Praktek-praktek sholatnya lebih disempurnakan lagi. Bacaan-bacaan sholatnya lebih disempurnakan lagi. Bahkan masjid-masjid, musola, surau banyak yang dipersiapkan ketika itu untuk menjalankan rutinitas ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan. Ini adalah suatu menjadi panggilan bagi seluruh umat, terutama umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan mengucapkan marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin seperti kita mendengar hal-hal yang aneh atau bahkan tidak tercerna oleh kita, pasti kita bertanya kepada seseorang tersebut. Begitu juga sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada beliau, tentunya baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa mal mutahhiru ya Rasulullah,
siapakah orang yang mensucikan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab atas pertanyaan sahabat-sahabatnya tersebut, al-mutahhiru sahru Ramadan yutahhirna minadz-dzunubi wa ma'asi. Yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan, dan mensucikan dari dosa-dosa dan juga kemaksiatan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagai pelumas. Tentunya pelumas ini bisa membersihkan karat-karat pada mesin, kotoran-kotoran pada mesin, dan juga debu-debu pada mesin. Dan dengan pelumas ini tentunya ketika mesin menyalakan atau kita starter, pasti akan tokcer. Bahkan mesin tersebut kelihatan seperti mesin baru kembali karena kualitas dan produktivitasnya seperti kita mengambil mesin dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak sarana di dalam bulan Ramadan yang perlu kita ketahui. Itu adalah sarana-sarana yang bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar amaliyah kita semakin hari semakin meningkat. Bahkan amaliyah kita yang kita inginkan agar jauh lebih baik lagi daripada bulan-bulan yang lain, tentunya 11 bulan di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ibadah-ibadah Ramadan. Makanya di sini sarana-sarana tersebut di antaranya yaitu tilawatil Quran, atau kita lazimnya dikatakan tadarus Al-Quran atau menderas Al-Quranul Karim secara bersama-sama. Bisa juga kita membaca Al-Quran atau tadarus secara sendiri-sendiri. Dan itu tentunya bisa menjadi sarana-sarana supaya kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Dan juga sarana-sarana tersebut selain itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan itu ada namanya salat tarawih. Tentunya salat tarawih juga ini kita dapatkan hanya di bulan Ramadan saja. Dan di bulan-bulan yang lain tidak mungkin kita mendapatkan yang namanya salat tarawih. Dan sarana-sarana yang lain Allah pun
itu melipat gandakan ketika kita meninfakkan, mensedekahkan, ataupun berinfak dan bersedekah sebagian harta kita yang mampu kita sedekahkan, yang mampu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan Ramadan ini akan melipat gandakan infak dan sedekah kita tersebut. Dan di bulan Ramadan ini juga sarana-sarana yang lain, yaitu saling memberi antara satu dengan yang lain. Mungkin kita mengenal istilah tajil. Kita memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ada banyak berderet tajil-tajil tersebut yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang lewat melintasi jalan tersebut. Kita berikan tajil tersebut. Ketika saudara kita sudah mendapatkan waktu berbuka puasa, sudah tidak kemana-mana lagi mencari bukaan, melainkan makanan yang sudah kita berikan tadi akan menemaninya ketika berbuka puasa. Dan ini pun Allah lipat gandakan. Mungkin di bulan-bulan lain tidak sehebat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini sarana yang lain Allah pun menyediakan, yaitu zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini untuk menyempurnakan ibadah selama bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini pun diwajibkan bagi seluruh umat Islam, mulai dari bayi atau balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua atau manula. Ini semua memang diwajibkan per individu ataupun per kepala. Semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas dan wajar ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan marhaban bil mutahhir, selamat datang wahai orang yang mensucikan. Karena di bulan Ramadan ini dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan atau didasari dengan keimanan, dan juga semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu, kita tentunya bahagia. Karena dosa-dosa yang lalu pasti banyak sekali, saudaraku. Makanya kita harus merasa bahagia dan senang selalu dengan adanya bulan Ramadan ini.
kita menjadi manusia yang sudah dibersihkan oleh bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita pun dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ramadan yang akan datang, sehingga kita menjadi manusia yang ketika meninggalkan alam dunia ini tentunya menjadi manusia yang dimaafkan dari segala dosa-dosa dan juga diampuni dari semua dosa-dosa yang kita perbuat dan kita lakukan. Dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita inginkan adalah senantiasa mendapat rahmat, sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah, dan terakhir kita juga dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.